Dari segala macam variabel yang ada, ternyata kontribusi rokok terhadap kejadian balita stunting itu hanya sebesar 0,7%. Ternyata hasil riset kami itu tidak ada korelasi antara orang tua merokok, baik ayah ataupun ibu, terhadap balita stunting di Indonesia. Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rocky di sini di segmen Kretekus Talks. Nah, kali ini Rocky main ke Malang nih teman-teman. Rocky akan membahas tentang rokok dan stunting, tentunya dengan kawan setia saya yaitu Mas Modi Alfianto selaku juru bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek. Yoi. Gimana kabarnya Mas Modi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Malang Kane. gimana nih? Kipa. Kane ya. Kane kipa. Kane. Nah, narasumber kali ini yaitu adalah peneliti dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Yaitu kita akan berbicara dengan Mbak Imanina. Wah, gimana kabarnya Mbak Imanina? Alhamdulillah, baik ya? sehat. Makasih juga sebelumnya kita udah diperkenankan untuk mampir dan mengganggu waktunya sebentar ya kan. Ya, dengan senang hati. Terima kasih juga sudah main-main ke Malang dan menikmati hujan di Malang. Iya nih. Wah, ini baru pertama kali nih Rocky ngerasain hujan nih. Nah, tema kita hari ini tuh tentang rokok dan stunting nih Mbak ya. Terus mungkin Rocky akan mulai dari pertanyaan stunting itu apa sih Mbak? Mungkin kan banyak orang yang belum tahu ya kan arti dari stunting itu apa gitu Mbak. Bisa dijelasin nggak Mbak? Sebenarnya kalau definisi stunting sendiri, karena saya ranahnya dari ekonomi, tidak bisa mendefinisikan sedetail kalau orang kesehatan ya. Tapi dari kami, basicnya adalah tinggi badan atau panjang badan balita di bawah rata-rata yang seharusnya. Dan itu ada batas-batasnya gitu. Jadi kebetulan riset kami dalam mencari mana balita stunting itu bukan kami yang mengukur, tapi kami mendapatkan data dari puskesmas. Kami juga bekerja sama untuk dapat data dari Dinas Kesehatan, kemudian diarahkan ke puskesmas, kemudian ke Posyandu. Nah, nanti di situ Posyandu yang memberikan arahan kepada kami bahwa nama-nama ini, alamatnya di sini, itu yang tergolong balita stunting, di mana yang anak-anak ini memang tergolong secara gizi kurang memenuhi standar, dan secara panjang badan atau tinggi badan si balita ini juga kurang dari standar yang seharusnya. Berarti stunting bisa dibilang pendek ya, dan faktor utamanya pasti gizi gak sih Mbak? Ya, karena gizinya gizi, gitu. Jadi kalau dari kami memang kami sudah ibaratnya dalam mencari tahu informasi mana saja yang balita stunting itu memang bukan kami yang menentukan. Tapi memang kami sudah dapat data dan di situ baru kami telaah lebih lanjut dari sisi faktor penyebabnya itu. Gitu. Oh, berarti udah ada apa standarisasinya dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan itu. Gitu. Oke, kan ngomongin stunting kan isu dalam beberapa minggu terakhir kan lagi naik ya, terutama di media online. Terus kemudian dari PPKIUB merilis tentang survei atau kajian ya tentang meneropong Iya, itu stunting. Kemarin jadi yang sempat FGD yang rame itu sebenarnya bagian dari penelitian yang kami lakukan. Jadi kami melakukan penelitian tentang analisis fenomena balita stunting di Indonesia. Nah, tujuannya itu kami ingin mencari tahu faktor utama penyebab balita stunting itu apa, atau kalau bahasanya balita yang pendek kurang gizi itu penyebabnya apa. Terus dan kami ingin juga mencari tahu hubungan beberapa, bahasa akademis itu beberapa variabel apa saja yang mempengaruhi balita stunting dan bagaimana cara menurunkan balita stunting yang efektif gitu. Nah, dari situ kami menemukan hasil, kami prosesnya melakukan survei langsung ke lapangan. Kemudian dari hasil yang kami dapatkan dari kajian itu kami melakukan atau melaksanakan FGD. Nah, FGD-nya temanya meneropong fenomena balita stunting ini yang kemarin sudah kami laksanakan dengan mengundang beberapa kementerian terkait dan juga stakeholder terkait. Gitu. Tujuannya salah satunya selain untuk menyampaikan hasil riset kami juga ingin menghimpun beberapa informasi dari pihak-pihak lainnya untuk bisa kami kami gabungkan dengan hasil kajian kami untuk melihat lebih jauh
apa sih penyebab balita stunting ini dan kira-kira kebijakan pemerintah yang sudah ada kemudian harusnya seperti apa dan supaya efektif menurunkan balita stunting itu seperti apa. Jadi supaya lebih komprehensif. Iya. Dan temuan terkininya, Pak, kan ada beberapa variabel. Highlight-nya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin variabelnya atau apa ya bahasa sederhananya komponen-komponen penyebab balita stunting itu kan kami mengumpulkan dari beberapa dari beberapa jurnal penelitian, dari beberapa isu-isu gitu. Salah satunya memang ada faktor rokok, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, itu semua kami coba masukkan gitu. Kami bikin sebuah model. Dari situ kami mencari tahu. Nah, highlight-nya adalah kalau langsung di bold ya. Itu sebenarnya yang selama ini jadi isu pro dan kontra, apakah rokok itu atau orang tua merokok itu menyebabkan balita stunting. Ternyata hasil riset kami itu tidak ada korelasi antara orang tua merokok, baik ayah ataupun ibu, terhadap balita stunting di Indonesia. Jadi tingginya angka balita stunting di Indonesia itu tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan orang tua yang merokok. Karena dari hasil survei kita mentahannya aja, itu kalau kita bandingkan lebih dari 60% responden kami yang kami tanyain itu baik yang stunting, balita stunting ataupun yang non stunting itu lebih dari 60% tuh ayahnya merokok dan lebih dari 90% ibunya tidak merokok. Artinya kan secara kasat mata itu hampir sama kedudukannya. Ayah lebih dari 60% ayahnya merokok, hasilnya ada yang stunting, ada yang nggak stunting. Lebih dari 90% ibunya nggak merokok, ada yang stunting, ada yang nggak stunting. Nah itu kan secara kasat mata. Kemudian kami kaji lebih lanjut dari hasil mentah itu gitu. Nah ternyata memang kebetulan kalau kita ngomongin analisisnya itu kan kita punya alat analisis. Kita menggunakan berbagai alat analisis dari berbagai kurang lebih 3 alat analisis yang kita lakukan itu memang dipaksakan pun itu tidak ada korelasinya. Dipaksakan tidak ada korelasinya. Itu maksudnya analisis secara akademik? Iya, secara akademik. Yang pertama kami menggunakan analisis random forest. Analisis random forest ini untuk mencari tahu faktor dari berbagai variabel yang ada, kan banyak ya, ada dari kebersihan, kemiskinan, pendidikan, dari segala macam variabel yang ada, ternyata kontribusi rokok terhadap kejadian balita stunting itu hanya sebesar 0,7%. Jadi kan masih di bawah 1% ya, sangat kecil gitu. Jadi itu bisa dibilang bukan faktor dominan. Jadi faktor dominan penyebab balita stunting berdasarkan analisis metode random forest yang pertama kita lakukan itu karena memang pendapatan atau faktor kemiskinan, ekonomi, kemudian dari faktor pendidikan, kemudian dari faktor pendidikan ini khususnya ibu ya, kemudian dari faktor gizi makanan, gitu. Jadi kalau diambil 3 besar itu ya kurang lebih itu dari kemiskinan atau pendapatan, kemudian kualitas gizi pangan, kemudian dari pendidikan, khususnya pendidikan ibu. Kemudian kami juga melihat hubungan faktor penyebab balita stunting itu ternyata juga merokok terhadap balita stunting itu nggak ada korelasinya atau nggak ada hubungannya. Ini analisis kedua, Mbak? Atau analisis kedua, kami menggunakan struktur SEM atau struktur equation model. Nah dari structure SEM lah gampangnya SEM itu model SEM itu ternyata hubungannya itu atau tidak ada korelasi antara stunting dengan merokok gitu. Jadi orang tua merokok tidak memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian balita stunting di Indonesia. Gitu. Yang ketiga ini sebenarnya kami juga melakukan riset stunting itu bukan yang pertama tahun ini, tapi tahun 2020 kami juga melakukan riset itu menggunakan metode regresi logistik atau multivariat gitu ya. Di regresi logistik itu ternyata faktor dominan penyebab stunting di Indonesia tuh juga nggak ada hubungannya sama rokok. Merokok itu tidak ada korelasinya. Jadi faktor dominannya itu adalah sama, pertama pendapatan keluarga, yang kedua kualitas gizi pangan, yang ketiga pendidikan ibu.
pendidikan dari buat ibunya. Ya, kenapa pendidikan ibu? Karena ibu kalau di Indonesia tuh kan stereotipnya itu kan ibu yang ngurusin anak gitu ya. Jadi bapak yang cari nafkah. Ya walaupun sekarang banyak ya opini-opini, tapi stereotipnya kan begitu di Indonesia gitu. Jadi peran ibu yang punya pengetahuan, mau belajar, punya pendidikan yang baik itu biasanya bisa memilih makanan yang bergizi untuk anaknya. Jadi gini, ibaratnya faktor dominannya adalah pendapatan keluarga atau pendapatan orang tua atau kemiskinan. Tapi ketika ada satu fenomena stunting itu dari keluarga yang kaya atau berada, itu juga ada di Indonesia fenomenanya, walaupun tidak sebanyak yang berada di kondisi garis kemiskinan gitu ya. Tapi tetap ada yang ekonomi menengah ke atas. Itu faktornya apa? Ternyata yang kualitas gizi pangan si anak ini. Biasanya salah satunya karena orang tuanya itu kurang memperhatikan gizi atau pangan yang harus diberikan kepada anak. Faktornya juga kalau ditelaah lebih macam-macam lagi gitu. Berarti hitungannya edukasi buat si ibunya, buat tahu memperhatikan gizi anaknya juga penting dong, Mbak? Iya, sangat penting gitu. Iya, karena ya itu tadi balik lagi di Indonesia itu kita nggak bisa memungkiri ya stereotip ibu yang memiliki ternyata masih berpengaruh gitu. Karena beberapa hasil survei kami itu ketika ada keluarga menengah atas yang anaknya stunting itu biasanya karena memang kualitas pangannya yang kurang baik gitu. Entah anaknya itu kurang dikasih protein hewani ataupun sayur, buah dan sebagainya. Jadi memang yang kontribusi mungkin saya gini, kenapa isu yang meluas di masyarakat itu harus perbandingannya beli telur ayam sama beli rokok gitu kan. Karena memang hasil survei kami itu yang paling punya kontribusi terhadap mengurangi stunting di Indonesia itu dari lauk hewani atau protein hewani. Jadi kalau orang tua khususnya ibu itu bisa mendorong kualitas makanan anak di protein hewaninya, kemungkinan stuntingnya kecil. Bisa dari susu, bisa jadi protein hewan itu kan bisa dari daging ayam, daging sapi, telur. Nah, memang yang paling terjangkau kan telur. Makanya yang suka dibandingkan adalah telur dengan rokok gitu. Asal usulnya itu gitu. Kenapa telur? Karena memang lauk hewani ini punya kontribusi besar untuk menurunkan angka stunting itu. Dan yang paling mudah ditemukan di Indonesia telur daripada daging sapi kan. Gitu. Paling affordable lah. Berarti dari yang 3 analisis itu tadi nggak ada yang hubungan langsung antara rokok itu penyebab stunting dong, Mbak? Ya nggak sih? Nggak ada hubungan secara langsungnya itu nggak ada. Kalau dilihat baik dari faktor dominan ataupun dari korelasi hubungan satu sama lainnya tuh nggak ada gitu. Dan itu sangat tidak signifikan. Jadi tidak berhubungan. Kalau dihubung-hubungkan ya mungkin bisa apapun bisa dihubung-hubungkan gitu. Ya itu maksud saya. Maksudnya kenapa? Nah itu maksud saya kenapa rokok itu selalu dihubungkan dengan penyebab utama stunting, Mbak. Menurut Mbak kenapa tuh? Ini salah satunya dari pemilihan belanja. Prioritas belanja gitu. Jadi memang sebenarnya gini. Data di BPS itu kita lihat memang pengeluaran terbesar ya. Pengeluaran terbesar itu kan diklaim yang pertama untuk sembako atau bahan pangan, yang kedua rokok. Nah, kebetulan kami juga melihat, kami survei, kami tanya ke responden, kami meminta kepada responden untuk mengurutkan prioritas belanja tanpa melihat harganya. Jadi prioritas dulu aja gitu. Nah, yang pertama itu dalam 6 bulan terakhir hasil kami itu untuk beras, yang kedua itu untuk minyak goreng, kemudian tembakau, posisi tembakau ini ternyata ada yang di terakhir dari beberapa pilihan yang ada gitu kan. Berapa itu, Mbak, kalau beritahu? Dari beberapa pilihan tuh ada pilihannya angka sampai angka 15, nomor tembakau nomor 15. 50 misalnya. Oh, enggak. Bentar, saya coba lihatkan datanya. Oke, Mbak, enggak apa-apa. Ya kan berarti kan menarik toh. Iya. Baik produknya, aktivitasnya, subjek yang itu. Betul. Kalau kita tidak melihat rupiahnya ya, karena kalau lihat rupiahnya nanti beda lagi ceritanya. Beras, jadi prioritas pertama itu beli beras pasti setiap rumah tangga itu. Kemudian yang kedua beli minyak goreng, karena mereka harus masak kan. Kemudian yang ketiga gula garam.
kemudian teh, kopi, kemudian daging, buah-buahan, baru yang berikutnya produk tembakau. Jadi ini kalau diurut ada berapa ya? 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang ketujuh adalah produk tembakau. Kemudian itu berdasarkan kebutuhan kelompok pangan dalam 6 bulan gitu. Nah, kalau seandainya dilihat dari nominalnya, memang permasalahannya adalah rokok ini tuh kan harganya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yang menjadi bias itu apakah bisa apple to apple ketika sembako yang harganya itu nggak yang melejit. Kemudian rokok yang harganya terus mengalami peningkatan, dengan kuantitas yang sama bisa jadi nominalnya berbeda. Atau kuantitasnya yang berkurang bisa jadi nominalnya lebih besar. Gitu maksud saya. Jadi itu yang kadang kita tanyanya itu bukan dari jumlah barang yang dibeli, tapi dari jumlah pengeluarannya. Bisa jadi dulu satu batang rokok itu 10.000, tapi sekarang satu batang rokok itu 20.000 gitu. Nah, ternyata 20.000 ini lebih mahal daripada telur ayam, meskipun jumlahnya bisa jadi lebih banyak. Gitu ya. Jadi maksudnya angkanya itu kenaikan nominalnya ini kan cepat melejitnya yang rokok ini. Bahkan melebihi dari inflasi. Yang susah adalah menjelaskan orang dengan kayak gini, Mbak. Maksudnya karena dia nggak melihat kuantitasnya, tapi ketika melihat sama-sama nominal, beda yang satu nominal jumlah barangnya, yang satu jumlah harganya. Betul gitu. Karena kalau kita lihat, kalau memang rokok ini masih terus mengalami peningkatan, volume produksi rokok itu turun. Walaupun rokok ilegal juga meningkat tapi kita lihatnya di volume produksi rokok itu juga turun. Jadi ini kan jadi suatu hal yang kontradiktif gitu. Rokok itu atau produk tembakau itu di bawahnya sembako, tapi dilihat dari nominalnya. Sedangkan di satu sisi penjualan dari rokok itu turun. Nah itu kan jadi kayak harusnya kan kalau penjualan rokok meningkat kalau penjualan rokok turun, tapi hampir semua data yang muncul di Google, faktor inflasi kemiskinan itu mesti nomor pertama beras, nomor 2 rokok. Gitu. Tapi memang yang ditulis kan angka pengeluarannya. Karena memang kita lihat rokok kan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan karena kenaikan tarif cukai itu. Otomatis harganya ikut naik, nominal yang dibelanjakan juga naik meskipun batang rokok yang dikonsumsi turun. Yang dicatat kan nominalnya gitu. Itu kalau yang kami survei kemarin kebetulan dari pilihan prioritas yang kami tanya gitu, dalam 6 bulan terakhir prioritas apa yang dibeli, yaitu tadi beras, minyak goreng, kemudian gula, garam, daging, kopi, teh, itu baru bagus tuh buat rilis. Ya karena kan itu kan fakta yang sudah disusun, kenyataan di lapangan, cuma tinggal pembuktian lewat tulisan aja kan. Gitu. Kan ya saya nggak tahu, masa ada sih orang tua yang tega anaknya nangis butuh makan, bapaknya ngerokok gitu. Iya sih. Yang nggak mungkin Fakta menariknya kan di BPS 2022 sama Survei Standar Gizi Indonesia, kalau penduduk merokok ternyata paling banyak itu Lampung, Mbak. Jadi datanya itu, data statistiknya itu rata-rata penduduk merokok di Indonesia itu 28%. Nah Lampung tuh paling tinggi, 33%. Anehnya di Survei Standar Gizi Indonesia, Lampung itu termasuk penanganan stunting nomor 3 terbaik se-Indonesia. Bahkan dia melebihi anjuran WHO yang seharusnya 20%. Sebenarnya ya ini, kalau kami sih memang di KNPK udah pernah membandingkan itu dan mengeluarkan catatan itu, tapi ya mungkin di mata media kurang seksi atau gimana, jadinya nggak populer. Ya sebenarnya tuh kalau kita lihat lagi kenapa kemiskinan gitu, karena kemiskinan itu kan kunci ya. Kalau seandainya jumlah uang yang dimiliki terbatas, kualitas pangan yang dimiliki juga atau yang dibeli oleh rumah tangga itu kan juga akan sulit pilihannya. Jadi ya udah, yang penting anak kenyang, dikasih makan terus seadanya, tidak perlu lauk hewani, tidak perlu telur, jadi ya udah gitu. Dan biasanya juga dari data BPS sendiri itu sudah dirilis bahwa kebanyakan yang penderita atau balita stunting itu anak balita laki-laki dari pedesaan dengan ekonomi yang rendah.
gitu. Dan kalaupun memang ada yang akhir ini di perkotaan juga ada kasus stunting itu, walaupun dari keluarga menengah ke atas, ya itu tadi berarti memang faktor pemilihan kualitas makanan, orang tua yang tidak bisa memberikan kualitas makanan yang baik pada anaknya. Bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk, akhirnya si mbaknya yang mengurusi anaknya. Yang penting kenyang. Itu yang penting kenyang. Yang penting kan kerjaannya beres gitu kan. Gitu. Jadi ya banyaklah faktor. Tapi memang yang paling utama ya tadi itu, jika memang ingin stunting ini diturunkan adalah dengan menurunkan angka kemiskinan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Itu bisa cukup membantu. Dan yang pasti peran pemerintah ya melalui berbagai. Ini sebenarnya yang ditanya. Iya. Pemerintah ini gimana? Karena kan selalu yang bukan dalam tanda kutip sih, dalam kenyataannya di beberapa media gitu kan selalu yang disalahkan adalah peran orang tua yang tadi disebutkan Mas Rocky tadi kan, lebih memilih beli rokok daripada beli lauk yang hewani. Tapi kan ya itu kata Mbak Ima, masa mana tega sih orang tua yang itu yang jadi masalah. Itu peran pemerintah sejauh ini gimana Pak? Apa jangan-jangan dana stunting? Sebenarnya kalau kami juga meneliti ya, kemarin tuh cukup kompleks yang kami teliti juga ada dari beberapa dana pemerintah. Jadi alokasi pemerintah itu melalui DBHCHT atau melalui dana desa yang diberikan kepada masyarakat, itu ternyata sebenarnya bantuan-bantuan dari pemerintah, dari pusat ke daerah, itu mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka stunting. Sebenarnya artinya bantuan pemerintah ini cukup baik dan kalau dilanjutkan itu memang perlu gitu. Cuman memang yang perlu diperbaiki saat ini adalah bagaimana itu bisa tepat sasaran gitu. Karena beberapa responden yang kami tanya, rata-rata balita yang mendapatkan bantuan protein hewani dari Posyandu itu balitanya relatif lebih sehat. Berarti kan cukup memberikan pengaruh yang positif gitu. Jadi kedepannya memang seharusnya melalui bantuan, ya kalau seandainya udah bayi ini udah lahir, bantuannya melalui bantuan tambahan susu, tambahan lauk hewani, itu sangat diperlukan. Kemudian makanan-makanan yang bergizi, apalagi di beberapa daerah seperti daerah NTT, itu kemarin kan stuntingnya cukup tinggi ya, itu permasalahannya juga salah satunya bantuan yang diberikan di sana itu kurang konsisten dari hasil survei kami gitu. Mungkin beda ceritanya kalau kami survei kemarin di Posyandu di Jakarta, di Malang, itu memang Posyandunya lebih konsisten dalam memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk makanan. Itu yang bentuk makanan. Kemudian sebelum itu juga sebenarnya perlu ada ini kan saling semuanya ya harus bahu-membahu dalam menurunkan angka stunting gitu. Memberikan edukasi sebelum menikah itu kepada calon pengantin atau calon ibu itu juga sangat penting. Kalau menikah, pasti. itu nanti ada pendidikannya, itu juga penyuluhan-penyuluhan itu penting. Kemudian ketika hamil itu juga Posyandu harus bisa aktif mendampingi dan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu dari mulai hamil, kemudian pemberian vitamin, itu di beberapa daerah seperti Jakarta, Malang, itu sudah konsisten. Tapi di beberapa daerah yang saya kasih contoh di NTT itu masih belum sekonsisten atau terstruktur secara organisasi belum sebaik yang ada di Jakarta ataupun di Malang. Dan itu ternyata ada hubungannya dengan konsistensi Posyandu, peran Posyandu terkait program-programnya itu bisa memperbaiki atau menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Gitu sih. Oh berarti pemerintah, Posyandu, orang tua. Terus temuannya dilalah kebetulan yang di luar Jawa ini? Iya, jadi gini. Kemarin kami kan ada di beberapa daerah ya, daerah dengan angka stunting tertinggi dan angka stunting terendah gitu. Yang stunting tertinggi itu ada di NTT. Kemudian yang ini salah satu contohnya untuk komparasinya, yang stuntingnya rendah itu di Bali, kemudian Jakarta dan di Malang. Salah satu yang kami tanya mendalam itu kebetulan Posyandunya yang ada di Malang, Jakarta dan NTT. Nah, di Malang itu program-programnya itu sangat terstruktur.
terus dana dari pemerintah itu juga teralokasikan melalui bentuk bantuan makanan, bantuan vitamin, penyuluhan, pendampingan, itu semua terstruktur dengan baik. Sedangkan di NTT itu karena di sana ada makanan atau bahan makanan yang cukup mahal, jadi di sana mereka juga kesulitan dan ada penyampaian dari warga. Bahkan di sana juga banyak dibantu dari CSR atau dari perusahaan-perusahaan swasta yang membantu memberikan bantuan makanan untuk posyandu ini. Artinya secara bantuan itu belum tersampaikan dengan baik di wilayah tersebut. Kemudian penyuluhan, konsistensi dalam pemberian vitamin, pendampingan itu di sana juga masih relatif kurang baik dibandingkan kalau kita ambil contoh di Malang Raya ataupun di Jakarta gitu. Berarti akses dan pemerataan ya, Mas? Ya, betul itu. Padahal seandainya dana ini dialokasikan dengan baik dalam bentuk makanan dan mungkin juga sumber daya manusia yang ada di sana itu bisa mampu mengorganize posyandu ini mengorganize berbagai macam bantuan kepada masyarakat itu dengan baik, maka akan tersalurkan dengan baik dan berdampak baik juga ke masyarakat. Nah, berarti dari yang itu tadi harusnya ini dong Mbak, pemerintah bisa menyelesaikan masalah stunting ini tanpa mengaitkan dengan rokok, ya nggak sih? Ya, sebetulnya kalau dari hasil temuan kami, itu akhirnya solusi kami itu tidak ada hubungannya sama rokok, karena memang dari hulu sampai hilirnya itu ya tidak ada hubungannya ke sana gitu, karena memang dari awal kurang lebih ada lebih dari 5 variabel, hampir 10 variabel yang kami olah, itu rokok itu udah patah di awal. Jadi kami kan melakukan uji eliminasi gitu kan, itu udah tidak ada hubungannya, jadi tidak signifikan gitu, sehingga itu sudah tidak masuk atau tidak memiliki hubungan dengan stunting. Jadi yang akhirnya temuan kita yang utama itu ya tadi itu yang harus kita selesaikan, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat, memberikan pengetahuan khususnya selain dari sekolah formal juga dari berbagai penyuluhan lah yang paling dekat ya dengan masyarakat. Pendampingan dari puskesmas, pendampingan dari posyandu itu sangat penting. Kemudian tadi kualitas gizi yang harus diberikan kepada si anak melalui, kalau seandainya untuk warga kurang mampu, melalui posyandu dari bantuan-bantuan berupa bentuk makanan, tambahan lauk, dan juga untuk keluarga tadi ya yang menengah ke atas, berarti ya perlu ada perbaikannya dari kualitas gizi tadi yang harus diperbaiki. Bukan nggak punya uang, tapi mungkin mereka karena akses. Untuk yang menengah ke atas bisa jadi bukan karena uang masalahnya, bukan dari kemiskinan, tapi bagaimana orang tua itu aware terhadap anaknya supaya bisa diberi makanan yang kualitas gizinya baik. Gitu. Edukasi lebih penting. Ya, itu. Jadi mencari ibu-ibu yang mau belajar untuk bisa memperhitungkan kualitas gizi anaknya itu juga penting gitu. Kalau memang tidak bisa belajar sendiri, ya ini peran posyandu mendampingi gitu. Kalau di Jakarta itu yang kami survei itu mereka aktif mendampingi, kan posyandu itu kan kecil ya kelompok-kelompoknya gitu. Jadi mereka bisa lebih dekat ke masyarakat gitu. Mereka ketika ada yang teridentifikasi kurang gizi itu didampingi, ketika ada yang hamil itu juga kurang mampu, mungkin ke dokter itu tidak mampu, akhirnya oleh posyandu diberi bantuan vitamin, bantuan makanan-makanan bergizi, penyuluhan dan sebagainya. Itu juga ada bidannya dari puskesmas yang juga mendampingi. Langsung ada bidannya. Ya, gitu. Jadi ya dari hulu sampai hilir semua harus bekerja sama dalam menurunkan angka stunting ini gitu, tidak menyudutkan salah satu pihak. Sayangnya kan memang paling enak menyudutkan toh. Biar yang lain sebenarnya ada kelemahan tapi tertutupi. Iya toh, Mas Robi. Iya. Sebenarnya apa ya? Tapi terma atau tentang bahwa rokok menjadi penyebab utama stunting itu akan terus itu apa enggak, Pak? Terus bergulir atau enggak? Ini udah ada penelitian terbaru nih. Iya. Ini kan juga jadi tantangan teman-teman PPKUB juga ini. Kebetulan ya sebetulnya itu kalau sering diulang-ulang
itu biasanya kan terpatri ya dalam pikiran kita. Begitu juga dengan sesuatu yang sudah lama ada, terstigma, kemudian ada penelitian terbaru, dan kami juga 2 kali ya melakukan penelitian ini tahun 2020 dan tahun 2023 ini. Jadi tetap hasilnya itu tidak jauh-jauh dari itu. Oh ya, mungkin satu lagi tadi ya, kalau kelupa itu sanitasi. Oh iya. Ya, sanitasi ini berkaitan dengan kemiskinan juga. Jadi memang pusatnya itu di kemiskinan. Oke. Pendapatan yang rendah gitu. Jadi seandainya itu semua bisa teratasi, maka kedepannya menurunkan angka stunting itu juga akan lebih mudah. Ya, jadi harus bersama-sama. Ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Peningkatan pendapatan harus diperbaiki, artinya kemiskinan harus diturunkan, pendidikan harus ditingkatkan, kemudian gizi, kualitas gizi bantuan melalui posyandu itu juga harus terus didorong. Artinya dana dari pemerintah, anggaran dari pemerintah itu juga harus digulirkan, kemudian diawasi, dievaluasi agar tepat sasaran gitu. Sebenarnya yang sejauh ini sudah tepat gitu, sudah, karena hasil kita juga baik gitu kan secara. Cuman memang kedepannya karena Indonesia itu dari berbagai macam wilayah, ya nggak cuma Jakarta dan Malang Raya, ada NTT, ada Sulawesi, ada Papua, dengan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda, maka ya treatmentnya juga harus berbeda gitu. Nah itu nanti perlu evaluasi, monitoring dari pemerintah selain memberikan dana kepada masyarakat, termasuk dari dana bagi hasil cukai, terus dana untuk dalam dana desa gitu, transfer ke dana desa itu juga harus berkelanjutan, tapi tetap dimonitor dan dievaluasi. Kira-kira permasalahannya apa gitu. Ya, jadi tadi ini ya, kalau mungkin nggak kalau ini berhenti gitu ya? Boleh. Nggak, maksudnya mungkin nggak kalau pendapat tentang rokok itu berhenti pengaruhnya gitu kan? Tadi yang ditanyakan. Mungkin nggak gitu. Mungkin aja kalau seandainya temuan baru ini terus-menerus disampaikan secara luas, maka orang akan berpikir. Iya, kalau dalam dunia akademik kan temuan yang paling terakhir itu kan 5 tahun. 5 tahun terakhir kan, Mbak. Kalau misalnya 2023 berarti kan 2018. Ini belum 5 tahun aja udah ada temuan terbaru kan? Ya, tadi 2020 ke 2023. Baru 3 tahun. Per 3 tahun, iya. Berarti bisa jadi dari video ini orang bisa nyebarluaskan, Mbak. Ya bisa, gitu. Harusnya kayak gitu, harusnya ya. Gitu memang. Berarti setelah obrolan ini nggak tahu ya udah berapa menit ini ya. Berarti rokok itu si produknya, si subjeknya perokok, dan aktivitasnya itu merokok berarti bukan penyebab stunting ya, Mbak? Iya. Bisa digarisbawahi dari temuan BPKIUP. Iya, dari temuan itu tidak ada hubungannya terhadap kejadian stunting di Indonesia. Dan itu baik data dan riset yang udah ada tuh, Mbak, terukur ya kan, wah, sistematis, terstruktur dan masif. Ya, berdasarkan hasil riset yang kami lakukan terhadap 1.600 responden yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman itu tadi obrolan saya, Mas Modi, dan Mbak Imanina tentang rokok dan stunting. Semoga dari video ini kalian bisa bisa tahu lah ternyata kalau rokok itu bukan penyebab utama dari stunting. Nah, Oke, terima kasih Mbak Imanina udah ngasih edukasi ke Rocky juga. Karena kan ini saya belum nikah ya, Mbak ya. Jadi kayak bisa belajar banyak gitu lah ya kan, edukasi sebelum menikah ya. Nah, kayak gitu lah. Terima kasih udah menyempatkan waktunya, Mbak, dan siap, sama-sama. Malang menyenangkan sih menurutku sih, Mbak. Dengan hujannya. Dan terima kasih juga buat Mas Modi, teman setia saya ya. Siap, sama-sama Mas Modi. Teman-teman, mungkin sekian dulu segmen Kretekus Talks kali ini. Rocky nggak capek-capek ingetin kalian, jadilah perokok santun dengan tidak merokok saat berkendara, di dekat ibu hamil, di dekat anak kecil, dan tempat yang dilarang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah semuanya.